Selamat datang di Cakra Podcast SMA 1 Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cakra, kembali lagi di Cakra Podcast. Gimana nih kabarnya Sobat Cakra? Tentu baik dan tetap semangat kan? Karena pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu teman kita sendiri yang kabarnya baru dari Vietnam untuk mengikuti lomba inovasi teknologi mewakili SMA Negeri 1 Magetan. Langsung saja kita sapa. Halo Alexa. Halo Kak. Nah, ini Alexa adalah siswa kelas 11 dari SMA Negeri 1 Magetan yang telah mengikuti lomba inovasi teknologi di Vietnam. Oke, langsung aja kita kenalan. Jadi Alexa, boleh dong kenalin ke Sobat Cakra mungkin nama dan kelas? Halo semuanya, nama aku Alexa Regatra Cleovandita dari kelas 11-9. Ya, nah Alexa ini bulan Agustus lalu mengikuti lomba inovasi teknologi di Vietnam atau Global Youth Summit yang dilaksanakan sekitar 5 hari ya? Ya. Boleh dong Alexa diceritain kegiatan apa aja yang Alexa ikutin selama di Vietnam kemarin? Kalau kegiatan utamanya itu pasti presentasi ya, karena acaranya presentasi dari Global Youth Summit. Tapi ada tambahan ekstra buat jalan-jalan dari panitianya. Terus juga ada party buat gitu. malam penutupan ini Global Youth Summit-nya dari panitianya sendiri. Oke, jadi kegiatannya itu nggak sekedar presentasi, tapi kita juga dikenalin tentang Vietnam, atau mungkin dikasih seminar-seminar gitu ya? Iya. Dan ada acara seneng-senengnya juga dong pasti. Nah, dengan mengikuti Global Youth Summit itu, sebenarnya apa sih yang membuat Alexa ikut Global Youth Summit itu? Ataukah mungkin dorongan dari orang tua, atau mungkin keinginan Alexa sendiri awalnya gimana? Boleh dong diceritain ke Sobat Cakra. Awalnya tuh keinginan sendiri, tapi kan itu udah mepet banget waktunya itu. Iya bener. Terus coba tanya ke mama papa, akhirnya mama papa dukung buat aku ikut acara itu. Terus akhirnya coba ngomong ke Pak Eko-nya sendiri. Iya bener. Terus habis itu dibantu Pak Eko, akhirnya bisa dalam seminggu itu. Dalam waktu seminggu, Iya. wah mepet banget ya. Iya. Di waktu seminggu itu kamu persiapannya gimana nih? Pasti ngebut banget Iya, kan ya? ngebut banget. Persiapannya menyiapkan presentasi, Iya, menyiapkan PowerPoint-nya itu. PowerPoint. Terus juga lainnya yang bisa, kalau battle crusher-nya itu kan nggak bisa dibawa ya Iya, kan, karena bener. lewat imigrasi juga. Jadi kamu menyampaikannya lewat presentasi aja gitu ya? Iya. Oke, bagus, menarik banget nih. Nah, ada nggak sih kegiatan yang paling berkesan selama rundown-nya itu? Jadi mungkin kegiatan yang paling bikin kamu deg-degan atau paling bikin, wah ini nggak bisa dilupain ini. Kalau bagian yang deg-degan tuh pastinya pas di saat presentasinya sendiri ya. Iya. Itu menuju presentasinya tuh kayak deg-degan, tapi kalau sehabis presentasi tuh kayak relax lega Udah gitu. plong gitu ya Iya. rasanya. Iya betul. Dan tadi kamu sempat nyebut Battle Crasher. Iya. Itu produk inovasi yang kamu sampaikan saat di Iya, Vietnam itu. betul. Boleh dong disampaikan kembali ke teman-teman di sedikit deskripsi tentang Battle Crasher yang kamu bawa ke Vietnam. Kalau Battle Crasher itu dari inovasi dari anak SMA 1 Magetan sendiri. Iya betul. Yang dibikin presentasi waktu lomba di Magetan di Oh, iya. kabupaten. Iya. Itu diulang-ulang lagi, tapi menjadi presentasi PowerPoint bahasa Inggris. Oh gitu. Jadi di-upgrade dan dipresentasikan kembali dalam Iya. bahasa Inggris gitu ya. Iya. Oke, jadi Battle Crasher itu sebuah alat yang gimana, Alexa? Pencacah botol, Oh, pencacah alat botol. pencacah botol yang itu efisien karena itu alat yang sengaja dibuat buat menanggulangi sampah. Oke, jadi di bidang lingkungan ya? recycle, iya. Ya, recycle di bidang lingkungan Iya. sesuai tadi yang Global Youth Summit temanya itu ya. Nah, pasti kamu deg-degan banget gak sih waktu Deg-degan presentasi? Karena dengar-dengar emang partisipannya itu dari berbagai negara, betul? Bener banget. Boleh disebutin dong partisipannya itu dari negara mana aja, dan mungkin kamu dapat kenalan baru atau mungkin ada teman baru bisa kamu kenalin di sini, boleh? Kalau partisipannya itu dari banyak, dari Asia itu kayak dari mana ya? Malaysia, kayak Malaysia. gitu-gitu. Singapura juga ada. Terus Thailand juga ada. Thailand juga ada. Ya, ada banyak lagi. Kalau yang
apa tuh nama pengenalan teman itu pasti ada karena kan kita dari semua negara ya. Iya, dan barengan Pasti- terus iya, gitu ya. itu pasti ada kenalan walaupun nggak 1-2 anak gitu. Jadi pasti kita secara otomatis lah ya Iya. kenalan dengan teman-teman baru itu yang dari berbagai negara dan nantinya pasti kita tambah relasi, Iya, bener kan? bener banget. Nah, dari selama berapa hari tadi di Vietnam? 5 hari ya? 5 hari. 5 hari di Vietnam pasti kamu mengamati ada perbedaan kultur, perbedaan makanan, kebiasaan, budaya, atau mungkin pendidikan di Vietnam dibandingkan Indonesia. Ada nggak sih mungkin perbedaan yang pasti kamu ingat sampai sekarang? Kayak yang perbedaan kultur atau perbedaan makanan, budaya yang sangat beda banget di Indonesia. Kalau seingat aku tuh masih makanannya. Makanan ya? Karena kan masih keinget banget gitu Iya, kan. beda ya rasanya. Apalagi sama lidah orang Indonesia tuh kan rempah banget. Iya, orang kalau di Indonesia emang rempah banget dan di Vietnam lidah kamu sendiri cocok gak nih? Lumayan. Lumayan cocok. Kalau gitu makanan Vietnam yang paling kamu suka apa? Tom yum. Tom yum. Di Indonesia juga ada ya. Tapi emang tom yum tuh enak sih, Sobat Cakra. Aku juga pernah nyobain dan beneran enak. Kemudian tadi kultur sudah, makanan, kemudian terkait bahasa nih. Iya. Selama di Vietnam itu kesulitan gak sih untuk berkomunikasi dengan orang? Kamu menggunakan bahasa apa selama di Vietnam? Kalau aku cenderung pakai bahasa Inggris ya. Pakai bahasa Inggris Karena ya? bisanya kan bahasa Inggris. Kalau Iya. bahasa Vietnam itu kurang memahami karena bahasa Vietnamnya sendiri kayak bahasa Thailand. Oh iya, susah ya? Pembicaraannya, iya. Ya agak susah dan kalau bahasa Inggris kan mungkin emang Iya. international language, Iya. jadi banyak orang yang Iya. bisa. Kalau orang Vietnam sendiri, orang lokalnya untuk berbahasa Inggris, apakah lancar atau sama aja di Indonesia nih? Masih sama aja sih di Indonesia. Sama aja di kayak Indonesia lebih ya. memahami bahasanya sendiri. Jadi misal kalau kamu ke restoran atau ke tempat makan gitu, biasanya pesannya pakai bahasa Bahasa Inggris masih Iya, bisa ya? Masih bisa, tapi kan orang Vietnamnya sendiri yang ini translatein gitu. Oh gitu. Jadi Iya. mereka nge-translate Iya. bahasa yang kamu Iya. gunakan. Wah, menarik banget sih. Terus untuk terkait memori atau cerita yang lucu atau mungkin berkesan yang gak bakal kamu lupain, entah itu termasuk di kegiatan GYS-nya atau mungkin di luar kegiatannya atau mungkin saat perjalanan, ada nggak? Bisa dong kamu Ada. ceritain. Apa itu? Kalau di perjalanan itu ini ketinggalan pesawat. Wah, sempat ketinggalan Iya. pesawat. Waktu Gimana tuh ceritanya? Jadi kita itu awalnya pemberangkatan jam 4 sore. Terus kita harus check-in 1 jam sebelum Iya pemberangkatan benar, kan. iya benar emang harus Kita jam begitu. 3 itu katanya sampai di tempat check-innya tuh di delay pesawatnya. Oh, Oke, pesawatnya kita delay. tunggu sampai jam 4. Terus kita mau check-in lagi, itu diusir. Kenapa Jadi tuh? nggak boleh masuk karena belum buka check-innya. Oh iya, masih Terus- belum buka check-innya. Terus habis itu waktu jam 6 itu nyoba check-in lagi. Ternyata udah nggak boleh karena udah boarding. melewati batas check-in gitu. Oh gitu, berarti informasinya nggak nyampe tuh? Iya, dan biasanya tuh kalau ada yang belum check-in dalam pesawat tuh kan pasti ada yang bilangin itu nggak ada. Iya, Bener-bener kayak iya bener. Iya. Jadi yaudah, terus akhirnya ngurus, terus alhamdulillahnya dapat tiket. Tiket lagi. Iya. Dan itu berpengaruh nggak sih di acara GYS-nya sendiri? Kalau berpengaruh banget. Berpengaruh Karena gimana kita tuh? ketinggalan lombanya sih. Ketinggalan lombanya? Iya. Jadi di hari lombanya tuh malah nggak ikut? Iya. Terus gimana dari GYS-nya sendiri? Jadi GYS-nya sendiri bertanggung jawab untuk langsung ikut dalam semifinalnya langsung. Oh jadi kamu langsung Iya. ikut presentasi semifinal Iya. malahan? Malah enak dong. Enak juga. Malah dapat golden ticket buat langsung ke semifinal Iya. dan nggak perlu ikut preliminary round-nya ya. Iya. Soalnya kan itu juga musuhnya semakin dikit gitu kan. Iya, makanya jadi langsung step closer Iya. buat jadi juara. Nah, dari banyak pengalaman-pengalaman seru, pengalaman-pengalaman yang deg-degan dan yang berharga itu apa sih feedback yang kamu dapatkan? Kalau feedback itu yang paling utama pasti dapat sertifikat yang Iya, buat bener. kita bisa masuk universitas yang kita inginkan. Iya, betul. Terus kalau yang kedua itu pasti teman baru. Teman baru, dari bener banget sih. orang luar
gitu Ya, ya. berbagai negara ya. Iya, berbagai negara. Terus kalau yang ketiga tuh pengalaman yang luar biasa yang kita rasain di sana. Setuju banget sih, karena setiap kita mengikuti suatu perlombaan baru atau mungkin suatu kegiatan yang baru yang menarik, kita pasti akan mendapatkan pengalaman Iya, baru yang benar. tentunya nanti bisa mengupgrade diri kita sendiri. Dan sertifikat itu juga penting ya. Penting banget. Penting banget untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya atau mungkin untuk perkuliahan atau di university. Jadi memang manfaatnya banyak banget Iya. ya Alexa. Oke, mungkin dari Alexa ada nggak closing statement lah yang mau diucapin ke Sobat Cakra untuk kita lebih semangat nih ikut lomba-lomba perlombaan agar bisa tadi mendapatkan sertifikat dan bisa mengupgrade diri. Kalau itu sih kepercayaan diri kita, tetap semangat, terus jangan takut untuk berjuang di depan, karena kalau kita udah berjuang tuh pasti udah ngerasain gimana rasanya perjuangan gitu loh. Iya bener banget, setuju. Kalau nggak berjuang kan nggak tahu rasanya Iya, gimana, bener pasti banget. kayak kepo Iya. gitu, gimana rasanya presentasi di sana. Iya bener banget. Jadi kita harus berani dan percaya Iya, diri ya Alexa. percaya diri. Oke, Sobat Cakra, itu tadi obrolan kita bersama Alexa. Gimana? Seru kan? Seru dong. Seru. Nah, aku mau ucapin terima kasih banyak buat Alexa yang udah mau hadir dan sharing pengalamannya yang begitu berharga dan begitu seru-seru semua untuk Sobat Cakra semua. Semoga dengan perbincangan kita tadi, kita bisa sama-sama lebih semangat, lebih percaya diri, dan terinspirasi agar nantinya bisa mencapai pencapaian-pencapaian yang gak kalah keren. Oke, terima kasih Alexa. Makasih juga ya Kak. Baik, sekian episode Cakra Podcast pada kali ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.